Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Marpaun dalam video pembelajaran dan pembahasan soal matematika HOTS di SD. Nah, kali ini topik yang akan saya bawakan dalam video ini adalah mengenai strategi pemecahan masalah dari Polya, serta soal yang tidak rutin, dan pengertian dari pemecahan masalah. Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman semua perhatikan ya, biar tahu gimana sih strategi pemecahan masalah dari Polya dan soal-soalnya. Oke, next. Oke teman-teman, jadi pembukaan video kali ini kita diawali dengan pengertian masalah. Pengertian masalah sudah saya tampilkan di layar, yaitu suatu pertanyaan akan menjadi suatu masalah hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang siswa pada suatu saat, tetapi bukan merupakan suatu masalah lagi bagi siswa tersebut pada saat berikutnya apabila siswa tersebut sudah menemukan atau mengetahui cara atau proses mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. Jelas kiranya syarat suatu masalah bagi seorang siswa adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Namun, pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. Dalam pengajaran matematika, pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa biasanya disebut soal. Dengan demikian, soal-soal matematika akan dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, latihan yang diberikan pada waktu belajar matematika adalah bersifat berlatih agar terampil atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru saja diajarkan. Yang kedua, masalah tidak seperti halnya latihan tadi, mengkehendaki siswa untuk menggunakan sintesis atau analisis. Untuk menyelesaikan suatu masalah, siswa tersebut harus menguasai hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Tetapi dalam hal ini, ia menggunakan pada situasi baru. Selanjutnya kita membahas soal non-rutin. Apa itu soal non-rutin? Soal non-rutin adalah bentuk soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Dengan kata lain, soal non-rutin ini menyajikan situasi baru yang belum pernah dijumpai oleh siswa sebelumnya. Dalam situasi baru itu ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai, tetapi cara pencapaiannya tidak segera muncul dalam benak siswa. Inti dari soal non-rutin adalah bagaimana siswa dihadapkan pada situasi baru yang membutuhkan pemikiran lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan soal ini tidak langsung segera muncul dalam pemikiran siswa tersebut. Hendaknya mereka harus memiliki strategi, yaitu menebak atau menguji jawaban. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini diperlukan pemikiran yang mendalam. Selanjutnya masuk pada contoh soal non-rutin. Untuk lebih memahami perbedaan soal rutin dan soal non-rutin, berikut diberikan beberapa contoh soal. Soal yang pertama, buktikan bahwa jumlah setiap baris dari 7 lingkaran kecil di bawah ini adalah 9. Sudah tersedia lingkaran dengan nilai yang sudah ditetapkan. Soal yang kedua, gunakan tanda operasi hitung biasa pada rangkaian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga hasilnya adalah 100. Soal yang ketiga, 3/2x kuadrat ditambah 1/2x dikurang 1 sama dengan 0. Ini adalah soal persamaan kuadrat. Lalu soal yang keempat. Jumlahkanlah bilangan di bawah ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dikali 9. Hasilnya yang kelima. Soal yang kelima, gunakan angka 1 sampai 6 untuk mengisi lingkaran kecil di bawah ini sehingga setiap baris jumlahnya 9. Maka sudah disediakan lingkaran untuk bilangan yang sudah ditentukan. Soal yang keenam, pada hari Senin ada 5.467 orang yang menonton film. 3.345 orang menonton pada hari Selasa.
dan 6.532 orang menonton pada hari Rabu. Berapa jumlah orang yang menonton dalam 3 hari? Setelah tersedianya ke-6 soal di atas, apakah kalian memahami atau mengetahui soal nomor berapa sajakah yang dikatakan soal rutin dan soal yang tidak rutin atau non-rutin? Nah, jadi contoh soal 146 adalah contoh soal rutin. Karena dalam contoh soal ini tidak ada situasi baru yang membutuhkan pemikiran lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan soal 146 ini segera muncul begitu saja setelah soal ini selesai dibaca, yaitu menjumlahkan dan mengalihkan bilangan bulat. Sehingga soal ini dikatakan soal rutin dan mudah untuk dikerjakan. Lain halnya dengan contoh soal 2, 3, dan 5 disebut sebagai masalah matematika. Apa yang harus dikerjakan untuk menjawab soal ini tidak sejelas seperti soal rutin di atas. Pada contoh soal 146, karena memerlukan strategi lain yaitu untuk menebak dan menguji jawaban. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini diperlukan pemikiran mendalam, sehingga soal ini dikatakan soal non-rutin yang tidak biasa atau tidak sering dilihat oleh siswa dalam menjawabnya. Baiklah teman-teman, kita akan bahas soal yang 1, 4, dan 6 tadi. Kenapa dia dikatakan soal rutin? Karena teman-teman, soal rutin itu adalah soal di mana soal itu bisa dijawab langsung saat kita sudah selesai membaca soalnya. Kita langsung menemukan jawabannya, gimana caranya menyelesaikan soal itu, langsung dapat. Jadi kayak gini, soal 1 itu kan membuktikan bahwa jumlah setiap baris dari 7 lingkaran kecil di bawah ini adalah 9. Nah, dari soal yang tadi sudah saya tampilkan, sudah diterapkan atau ditetapkan angka-angka di dalam satu lingkaran tersebut seperti ini, 2, 6, dan 1, 2, 4, 3, dan 5. Nah, jadi yang kita cari di sini cuman menentukan apakah setiap lingkaran ini menghasilkan nilai 9 gitu ya kan. Jadi kita lihat aja nih ke arah atas atau ke arah bawah yang sama aja. 1, 6, 2 ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya 9 ya teman-teman. 1 ditambah 6 itu 7, 7 tambah 2 itu 9. Oke, dari 2 ke bawah. 2, 4, 3. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 3, 9. Dari bawah ini, garis bawah, 1, 5, 3. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 3, 9. Sehingga benar kalau yang angka di bawah ini adalah menghasilkan 9. Nah, soal yang keempat, soal nomor 4 ini ya, dia cuma menjumlahkan bilangan-bilangan ini teman-teman. Jadi ini gampang sekali, makanya ini soal rutin yang sering dipelajari oleh siswa. Jadi langsung bisa mudah dijawabnya. Jadi 1 ditambah 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 4, 10, 10 ditambah 5, 15, 15 ditambah 6, 21, 21 ditambah 7 itu 28, 28 ditambah 8, 36. Nah, 36 dikali 9 itu bisa langsung dijawab oleh anak-anak ya teman-teman. 36 dikali 9 ini langsung dapat di hasilnya 3, 2, 4 gitu ya teman-teman, karena ini soalnya mudah, langsung bisa dijawab. Nah, soal yang ke-6 nih, kan tadi katanya dia di situ ada soal cerita pada hari Senin ada 5.467 orang yang menonton dan 3.345 di hari Selasa. Nah, di hari Rabunya ada 6.532. Nah, dia nanya seluruh jumlah penonton yang datang dalam 3 hari tersebut. Nah, kita kan langsung tinggal tambahin aja nih yang ketiganya, kan langsung tahu jawabannya ya kan. Nah, ini semua harus kita tambahin aja langsung. Dan hasilnya itu adalah 15.344 jumlah orang yang datang dalam 3 hari, kan gampang kan? Nah, selanjutnya tadi katanya 2, 3, dan 5 itu adalah soal non-rutin karena soalnya itu tidak sering dijumpai oleh siswa dan menyelesaikannya pun enggak gampang. Nah, kita buktikan. Soal nomor 2, gunakan tanda operasi hitung biasa pada rangkaian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga hasilnya adalah 100.
kan dia tuh nggak tahu, harus berpikir lagi, oh ya gimana ya supaya 1, 2, 3 sampai 9 ini bisa jadi 100, aku harus apain ya, gimana ya caranya. Kan itu harus menggunakan proses pemikiran yang panjang, sehingga hasilnya nggak bisa langsung dapet atau nggak bisa langsung dikerjain, harus dia ditebak-tebak atau diuji-uji, dipasang-pasangkan dia seperti itu supaya pas jawabannya. Nah, jadi cara pengerjaannya itu seperti ini. Dia harus berpikir lebih keras gimana caranya supaya bisa menghasilkan yang 1 sampai 9 ini bisa jadi 100. Nah, untuk pemikiran orang yang kritis dan tinggi dalam berpikir, nah penyelesaiannya itu dia akan mencoba-coba atau menguji-uji, memasang-masangkan. Jadi seperti ini, dia dikatakan sampai 9. Nah, jadi karena dia batas yang diminta adalah 100, maka kita akan menjumlahkannya dengan bilangan tidak lebih dari 100, yang artinya dia sebelum 100, artinya di bilangan 90, 99 seperti itu. Jadi ini kita jumlahkan seperti ini. Ya, ini kita bikin 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi dia di sini mengolahnya dengan menebak atau menjalankan sesuai dengan yang dia ketahui untuk berpikir mendalam, sehingga dapatkanlah setiap penjumlahan ini itu hasilnya itu adalah 100 ya teman-teman. Ini saya langsung buat aja angka besar, ini menjumlahkan ini semuanya ini 100. Jadi gitu teman-teman. Jadi soal yang ketiga ini dikatakan soal non rutin. Bisa teman-teman perhatikan kalau soal di SD hampir jarang sekali tidak ditemukan soal yang seperti ini ya. Kenapa? Karena yang seperti ini aja mereka harus berpikir susah payah untuk menjawabnya, apalagi yang seperti ini menggunakan pangkat dengan pakai per soalnya ya kan. Nah, jadi untuk menjawab soal ini hampir nihil saya rasa siswa bisa menjawab seperti ini, hanya yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi yang bisa mengerjakan soal persamaan kuadrat seperti soal nomor 3 ini. Jadi dia dikatakan soal non rutin karena soal ini sangat jarang ditemukan, dan untuk menjawabnya mereka harus benar-benar bersusah payah dan menebak, menguji, dan memasang-masangkan bagaimana menjawab soal-soal seperti ini, seperti nomor 3 ini ya. Nah, lanjut kita bahas soal yang kelima, juga dikatakan soal non rutin karena untuk menjawabnya siswa juga harus menebak. Jadi kan dia diminta di sini gunakan angka 1 sampai 6 untuk mengisi lingkaran kecil di bawah ini sehingga setiap baris berjumlah 9. Kalau tadi yang soal rutinnya yang lingkaran itu sudah ditentukan setiap lingkaran jumlahnya atau angkanya. Nah, di sini dia tidak ada diberikan atau tidak ditetapkan, sehingga siswa harus berpikir keras bagaimana bisa lingkaran ini diisi dengan angka 1 sampai 6 yang menghasilkan 9 setiap lingkarannya. Jadi mereka harus tahu caranya menempatkannya, menebak atau mengotak-ngatik ya supaya bisa menghasilkan angka 9 ini di setiap lingkaran ini menggunakan 1 sampai 6. Jadi cara menjawabnya itu gak beda jauh dari soal yang tadi, dia sudah ditetapkan saja, cuman yang ini supaya berpikir lebih mendalam siswanya untuk mencari sendiri dari mana dapatnya. Seperti itu. Jadi kalau dia yang sudah berpikir mendalam bisa langsung dijawab, tapi ya tetap harus berpikir keras karena soal ini tidak mudah untuk diselesaikan. Seperti itu. Nah, seperti ini formasinya untuk soal ini karena menggunakan angka 1 sampai 6. Jadi setiap angka 1 sampai 6 ini harus bisa menjumlahkan setiap barisnya itu berjumlah 9. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6 ya kan? Nah, jadi setiap barisnya ini harus bisa 9 nih. Gini, segitiga ini. Segitiga. Ini harus bisa 9.
Nah, jadi yang menanjak ke atas itu 9 karena 1 ditambah 6 itu adalah 7, 7 ditambah 2 itu 9, 2 ditambah 4 itu 6, 6 ditambah 3 itu 9, 1 ditambah 5 itu 6, 6 ditambah 3 itu adalah 9. Jadi seperti itu. Tetap memang bisa dijawab, tapi lebih berpikir mendalam dan kritis lagi untuk menjawabnya, bersusah payah lah seperti itu. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai strategi pemecahan masalah dari Polya. Menurut Polya, dalam pemecahan masalah ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pemahaman pada masalah atau membaca soalnya dan meyakinkan diri bahwa Anda memahami secara benar soal yang disajikan tersebut, sehingga mudah Anda kerjakan. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah sehingga Anda dapat membangunnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sudah memiliki rencana-rencana bagaimana strategi Anda untuk memecahkan masalah ini. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Kita harus memeriksa setiap langkah dalam rencana dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa setiap langkah sudah benar, sehingga saat melaksanakan rencana untuk menjawab, kita benar-benar udah menyiapkannya dengan benar gitu langkah-langkahnya. Nah, yang keempat, lihatlah kembali. Ujilah solusi yang telah didapatkan. Lihatlah kelemahan dari solusi yang didapatkan. Jadi, saat Anda sudah menemukan cara atau jalan untuk menjawab soal tersebut, Anda harus benar-benar memperhatikan apakah soal ini terjawab dengan baik. Dan solusi ini memberikan penguatan yang baik terhadap soal yang ingin dijawab tadi. Sehingga saat memiliki titik lemah, dia bisa memperkuat dengan bukti jawaban yang sudah ditetapkan itu benar-benar itu dia jawabannya, seperti itu. Kemudian, aplikasi pemecahan masalah Polya dalam pembelajaran matematika dengan model seperti di bawah ini. Yang pertama, mengorganisasi data. Mengorganisasi ulang data yang diberikan mungkin bisa menjadi alternatif dalam memandang suatu soal atau permasalahan secara virtual. Jadi, saat kita mengorganisasi data, kita bisa melihat kembali bagaimana data soal yang diberikan kepada kita agar kita bisa memandang soal tersebut dengan cara yang lebih mudah, sehingga kita bisa menjawab soal tersebut lebih mudah, seperti itu. Nah, yang kedua, penalaran logis. Dalam permasalahan matematika, validnya suatu penalaran akan sangat bergantung terhadap keluasan dan penguasaan materi-materi matematika. Jadi, Anda atau anak didik yang memahami permasalahan harus memiliki penalaran untuk bisa mengembangkan soal itu lebih dalam, sehingga saat menjawabnya itu dia bisa lebih mudah dan lebih leluasa menguasai soal tersebut. Yang ketiga, strategi tebak dan periksa. Strategi menebak yang dimaksudkan di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Selain itu, untuk dapat melakukan tebakan dengan baik, seseorang perlu memiliki pengalaman yang cukup yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi, strategi ini sangat baik digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan matematika untuk anak-anak yang memang memiliki batas kemampuan. Jadi, mereka bisa tebak dulu, dipasang-pasangkan, baru diperiksa kembali apakah jawaban untuk soal ini sudah pas, seperti itu. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan soal. Soal-soal ini terdiri dari 3 model yang sudah saya tampilkan sebelumnya, yaitu model dari pemecahan masalah Polya. Nah, jadi di sini soal yang pertama itu adalah contoh soal dari mengorganisasi data. Jadi soalnya itu berbentuk segitiga yang akan kita organisasi dari gambar tersebut berapa banyaknya segitiga, oke? Nah, kemudian kita masuk pada soal yang kedua, soal penalaran logis. Ini ada soalnya mengenai persamaan. Kerjakan persamaan berikut dan tentukan nilai X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan real. Oke, langsung masuk juga ke soal yang ketiga, yaitu strategi tebak dan periksa. Jadi soalnya itu
mengenai letakkan bilangan-bilangan dalam kotak di bawah ini pada persegi-persegi sehingga bilangan yang terletak pada masing-masing lingkaran berjumlah sama. Nah, kalian tidak menemukan lingkaran di sini, tapi saat saya akan membahas soal ini, saya yang akan menentukan lingkaran ini sehingga menghasilkan jumlah yang sama seperti itu. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal yang sudah saya tampilkan tadi. Tadi ada 3 soal. Ya, soal itu berasal dari 3 model yang sudah saya tampilkan menurut pemecahan masalah Polya. Jadi menurut pemecahan masalah Polya ada 3 model yang dapat diaplikasikan dalam matematika. Yang pertama mengorganisasikan data, yang kedua penalaran logis, yang ketiga strategi tebak ya. Nah, kita mau bahas soal yang dari ketiga itu. Tapi di sini soal yang pertama dulu kita bahas, yaitu berapa banyak segitiga pada gambar berikut ini. Kita mau cari. Dalam mengerjakan soal ini kita menggunakan 4 tahap ya teman-teman, karena kita nggak bisa langsung sekaligus menentukan berapa jumlah segitiga yang ada di dalam satu gambar ini. Karena di sini menggunakan garis-garis seberang ya, yang membentuk segitiga-segitiga baru. Oke, jadi tahap yang pertama mulai dengan segitiga ABC. Terdapat satu segitiga. Jadi segitiga ABC itu adalah segitiga pertama ya, ini dia segitiga pertama dari ABC yaitu segitiga pertama. Ini D, ini C, terbalik saya. ABC ya, ABC. Nah, kemudian sudah selesai tahap 1, kita masuk ke tahap 2. Perhatikan segitiga ABC dengan satu garis dalam AD sehingga menghasilkan 2 segitiga. Jadi tadi ini yang polos, dia katanya ada pembatasan dari garis A ke D gitu ya. Jadi kita buat dulu garisnya. Nah, seperti ini. Tadi kan ini B, A, C. Dari A menuju ke D. Nah, inilah dia teman-teman AD-nya, ya kan? Jadi ada garis pembatas sehingga menghasilkan dua segitiga. Yang ini tadi satu segitiga. Oke, kemudian kita sudah dapat tahap kedua itu adalah 2 segitiga. Nah, yang ketiga kita mau mencari lebih banyak lagi segitiga di tahap 3 ini. Oke, tambahkan garis BE. Maka terdapat 5 segitiga di dalamnya, ya. Tadi kan dia pertama sudah dibatasi dengan AD, kemudian kita mau tambah BE ya. Oke. ABC, ini D, ke BE ya, BE. Oke, ini dia teman-teman, lihat aslinya yang BE ya, ada garis BE. Nah, katanya terdapat 5 nih. Kita tentukan dulu, kita perhatikan dulu, betul nggak? Ya, A, B. Di sini kita letakkan G ya teman-teman, karena ternyata di sini ada G. Oke, ini G. Oke. A, B, G. A, B, G itu ada 1. Oke. A, G, E itu ada 1. B, G, D itu ada 1. Lalu B, E, C itu ada 1. Kemudian A, G, E. A, G, E. A, G. Ini ya teman-teman. A, G, E. Saya hampir keliru saking banyaknya segitiganya. Ya. A, G, E itu ada 1. Jadi di tahap 3 ini ada 5 segitiga. Oke. Ini lihat 5 segitiga. Nah, kita masuk ke tahap 4. Di sini lebih banyak lagi segitiganya ya teman-teman. Nah, kita gambar dulu. Nah, tadi sudah ada garis lintang yang E. Ini A, B, D, C. Katanya di sini tahap 4 ini menambahkan garis CF sehingga mendapatkan 9 segitiga di dalam satu segitiga ini, ya. CF kita lihat dari C, di sini nggak ada, C ke F ya, itu ada garisnya. C ke F. Kepanjangan. C ke F ya. Oke, di sini ada H ya, ini ada H. Lalu di sini ada K. Ya, ini ada K. Sehingga kita perhatikan yang mana-mana aja yang menjadi bagian dari segitiga. Lihat PBH.
Oh, FBH. FBH. Ini titik H ya teman-teman. Ini F, ini B. Lihat ini garisnya satu. Lalu AFC. Dari A, F ke C. Ya, jadi garisnya manjang gini. Ini dia. A F C 1. Kemudian BHC. Ini BHC ya teman-teman. BHC itu ada 1 B. Ini dari titik B. H C. Ya, gini jadinya. Itu ada 1. Lalu AFK ya teman-teman. AFK di sini ya teman-teman. AFK itu ada 1. Kemudian KDC ya, ini KDC teman-teman. KDC itu ada 1. KDC, sehingga kayak gini dia segitiganya. Ini ada 1. Lalu AKC. AKC itu AKC, garis segitiganya ke atas itu ada 1. Lalu FBC ya teman-teman. FBC itu ada 1 ya. Kemudian HKG. H, ini titik H, K, lalu ke G. Sorry, di sini G-nya nggak nampak. G itu ada 1 ini ya. Ada segitiga kecil kan? Ya, soal yang aslinya juga ada segitiga kecil di sini. Ini H, G, K ya. HKG itu ada 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah EHC. Dari E, H, titik H ke C, segitiganya jadi gini. Nih. Oke, 1. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 teman-teman. Oke, kita jumlahkan dari tahap 1 ke tahap 4. 1 ya, ditambah 2, 3, ditambah 5, 8, ditambah 9 ya, 8 ditambah 9 itu adalah 17 segitiga. Ternyata teman-teman, banyak dari segitiga di gambar ini ada 17. Nggak nyangka kan ternyata ada 17. Padahal kita lihat kalau kita hitung ya sekilas itu cuman ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata kalau kita pasang-pasangkan dia ternyata ada 17. Oke, jadi ini dia teman-teman soalnya yang paling rumit ya, mengorganisasi data. Baiklah teman-teman, kita akan bahas soal yang kedua mengenai penalaran logis, di mana soalnya kerjakan persamaan berikut dan tentukan nilai X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan real. Kenapa dibilang soal penalaran logis? Karena soal ini membutuhkan pemikiran tinggi untuk menemukan jalan-jalan yang logis untuk menghasilkan jawaban yang bisa menyelesaikan soal ini, ya kan? Nah, dalam penalaran logis, permasalahan matematika validnya suatu penalaran akan sangat bergantung terhadap keluasan dan penguasaan materi-materi matematika. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan soal, ada baiknya teman-teman memperhatikan materi yang sebelumnya teman baca, ya. Jadi, memudahkan teman-teman untuk membahas soal tersebut, ya. Nah, soalnya itu ini yang sudah saya kotakin. Ini soalnya. Dengan penalaran logis dan pengetahuan kita terhadap sistem bilangan, sebuah persamaan yang berbentuk A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0, di mana A dan B bilangan real ya adalah benar jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 ya. Maka kita akan mencari soal ini seperti ini. Kita pisahkan terlebih dahulu ya. X dikurang Y kuadrat ya, ini diturunkan seperti ini sama dengan 0, lalu X dikurang Y dikurang 2 itu sama dengan 0. Oke, X nya sama dengan Y pangkat 2, X nya sama dengan Y ditambah 2. Oke,
dengan mensubstitusikan X didapat ya Y kuadrat dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Ya, jadi kita di sini akan memfaktorisasi teman-teman, karena memang jalan persamaan kuadrat ini adalah memfaktorisasi ya. Jadi di sini kan ada 2. Nah, di sini ada 1. Gimana caranya supaya bisa kita memfaktorisasi? Yang bisa menghasilkan 2 hanya 1 dikali 2 dan 2 dikali 1. Nah, supaya bisa menghasilkan 1 di sini, maka kita dapatkan. Nah, teman-teman begini. Ini 2-nya kita masukkan sini, ini 1-nya di sini. Karena apa? Karena minus 2 ditambah 1 menghasilkan minus 1. Jadi, ini pas ya teman-teman. Ya, menghasilkan min 1 ini minus 2 ditambah 1. Sehingga Y sama dengan 2 ya, karena ini negatif kita turunkan jadinya positif, yang ini positif jadinya negatif. Sehingga tadi kan di sini ada pangkat 2 ya, kuadrat artinya kuadrat ya. Jadi kita mau cari X-nya. X-nya itu adalah 2 pangkat 2 sehingga menghasilkan 4 ya. Lalu X-nya di sini minus 1 pangkat 2 yaitu adalah 1. Baiklah teman-teman, kita akan bahas soal yang terakhir, ya ini soal ketiga, nomor 3 ya. Soal ini adalah soal model strategi tebak dan periksa. Jadi soalnya itu letakkan bilangan-bilangan dalam kotak di bawah ini pada persegi-persegi sehingga bilangan yang terletak pada masing-masing lingkaran berjumlah sama. Nah, kenapa soal ini dikatakan strategi tebak dan periksa? Karena strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Ya, jadi ditebak dulu apakah pas dia diurutkan ke sini ataukah ke sini ataukah kemana sehingga menghasilkan jumlah yang sama setiap kotaknya atau nanti setiap lingkarannya, sehingga dia perlu penebakan dan ini mengotak-atik sehingga menghasilkan nilai yang benar atau soal yang benarnya. Oke, jadi di sini soalnya ini di sini udah ada penentuan angkanya ya. Jadi sudah ditentukan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan minus 6. Langsung saja kita kerjakan penyelesaiannya itu teman-teman. Kita sudah buat dulu terlebih dahulu kotak ya, kotak ini. Nah, kita mau buat lingkarannya dulu ya. Lingkaran 1 itu seperti ini. Ini lingkaran 1. Dia kesini ya teman-teman, ini kesini. Ya, jadi yang di lingkaran itu ada 4 kotak. Maaf, lingkaran saya nggak bagus. Tapi ya seperti inilah dia. Lingkaran yang pertama, lalu lingkaran yang kedua itu dari sini. Dari sini ke sini. Seperti ini lingkarannya. Gak bagus, cuman memang ya beginilah adanya. Lalu lingkaran yang ketiga itu dari sini ini ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini ya. Saya sudah bedakan warna garis lingkarannya supaya bisa terlihat beda ya, supaya nggak salah. Oke, jadi kita tinggal menempatkan nilai-nilai yang sudah ditentukan tadi ini ke dalam kotak ini. Tadi saya sudah mencoba-coba, jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja saya isi kolom persegi ini supaya langsung dapat jawabannya, nggak usah ditebak-tebak lagi. Memang sih katanya ini strategi penebakan, tapi kan sudah saya kerjakan sebelumnya sehingga saya langsung tampilkan yang hasil yang benarnya saja kepada teman-teman. Nah, di sini sudah saya langsung tuliskan ya, minus 14 ya, minus 14. Di lingkaran pertama ternyata dapatnya minus 14. Nah, yang kedua itu lingkaran yang ini, biru violet ya. Biru violet itu ada, ini nggak dihitung ya teman-teman. Yang 3 itu nggak dihitung karena yang melintasi garis lingkarannya aja. Yang melintasi garis lingkarannya itu seperti ini ya. Yang ini kan gini, 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 gini. Ini kan minus 6, minus 2, minus 1, minus 5.
gitu teman-teman. Nah selanjutnya seperti itu juga, yang melintasin persegi-persegi itu tidak ikut yang di tengah-tengahnya. Ini kan ada minus 3, ini nggak ikut ya, seperti itu. Nah ini ada minus 6, minus 6, minus 3 ya, minus 1. Nah ini minus 4. Oke, selanjutnya ada yang violet. Yang violet ini lingkarannya seperti ini, jadi nggak berkenaan yang di tengah-tengahnya ya teman-teman. Ini di tengah-tengahnya itu minus 1 nggak kena, jadi dia minus 5, minus 3, minus 2, minus 4. Oke, jadi teman-teman di lingkaran yang violet itu tadi ada minus 6 ditambah minus 3 ditambah minus 1 ditambah minus 4, hasilnya itu adalah min 14. Oke, selanjutnya di lingkaran yang biru itu ada minus 5 ditambah minus 3 ditambah minus 2 ditambah minus 4, sehingga menghasilkan minus 14. Nah ini dia teman-teman, jadi sama kan, di lingkaran pertama, kedua, dan ketiga adalah nilainya 14. Jadi dia setelah dicoba, ditebak, dan ditempatkan, dicocokkan, ternyata bisa menghasilkan 14. Oke teman-teman, itu dia tadi soal yang kita bahas. Memang agak sulit, tapi memang begitulah soal untuk pemecahan masalah ya, menurut Polia. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga yang saya tampilkan dan terapkan tadi dalam materi dan pembahasan soal teman-teman memahaminya. Oke, terima kasih sudah menonton.